Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan Ibu Sekda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah selalu sehat. Sangat senang pagi ini saya bertemu dengan Ibu. Ibu, pandemi COVID-19 kan sudah hampir 9 bulan ya Bu ya, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ibu yang menggawangi di pemerintahan kota, apa kebijakan internal di ASN dari awal sampai sekarang Bu? Apakah work from home, apakah memang sehari berangkat atau tidak, bisa diceritakan dari sejak Maret sampai bulan November ini Bu? Iya, terima kasih Pak Asep. Ya, tentunya pandemi COVID-19 ini memang sangat-sangat berdampak pada pemerintah Kota Pekalongan, baik dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi pemerintahannya. Namun demikian segala sesuatu harus tetap jalan, sehingga kita harus bisa melaksanakan hal-hal yang kebijakan yang seharusnya, karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan. Kemudian kita juga penanganan terkait yang baik itu dari sisi kesehatannya harus jalan, dari sisi jaringan pengaman sosialnya harus jalan, dari sisi pemulihan ekonominya harus jalan. Jadi ya kita harus bisa mengatur agar bisa tetap melaksanakan pelayanan dengan baik, tapi juga bisa menjaga bagaimana dari sisi kesehatannya agar pandemi ini juga tidak menyebar ke sisi ASN sebagai pelayan masyarakat. Bentuk implementasi di lapangan di level ASN seperti apa Ibu? Iya, sebelumnya dari sisi ASN memang sudah ada yang terpapar di beberapa institusi ya, di OPD, bahkan OPD pelayanan. Bahkan yang di nakes, tenaga kesehatan. Untuk itu memang kami yang pertama tentunya dari sisi ASN itu harus jaga prokes secara ketat. Harus menjadi juga contoh di masyarakat bahwa 4M ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Ini yang harus sebagai ASN betul-betul bisa dilakukan, baik itu di lingkungan kerja, di rumahnya juga. Itu harus prokes harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian dari sisi kebijakan layanan, memang pada awal kita sempat menerapkan work from home, karena kita zona merah waktu itu. Kemudian juga 50% mengikuti dari pusat. Namun demikian terasa dengan work from home ini karena ada layanan-layanan langsung yang harus dilakukan. Seperti saja misalkan di rumah sakit, di kesehatan, di puskesmas, di Satpol PP, mereka tidak ada work from home ya. Kemudian juga kalau layanan yang sifatnya seperti perizinan itu masih bisa online. Kemudian pada saat kebijakan JPS bahwa orang butuh surat keterangan semua, ini juga harus layani semua. Bahkan yang di kelurahan ini pun mereka tidak bisa work from home, bisa orangnya hanya sedikit, mereka harus mengawal, membagikan GPS, mendata juga melalui aplikasi yang ada di Jogotongo. Bahkan di kelurahan ini justru kita menambah teman-teman yang tidak work from home ya, yang kita perbantukan ke kelurahan dengan 2 orang paling tidak di kelurahan untuk membantu di kelurahan pada saat itu, agar layanan kelurahan bisa jalan karena keterbatasan ASN yang ada di kelurahan. Akhirnya work from home ditiadakan, kemudian tetap masuk dengan durasi jam kerja tetap sama atau berbeda Bu? Iya, terkait dengan setelah WFH ditiadakan, memang untuk instansi yang ada terpapar kita sempat lakukan
penyemprotan disinfektan, kita liburkan 2 hari, hanya 2 hari. Setelah itu pelayanan lagi, kita pastikan untuk seperti itu. Kemudian yang berikutnya, setelah tidak ada work from home ini, kita mengurangi jam layanan. Jam layanannya memang jam 8 sampai jam 3 sore. Tapi mulai minggu ini, karena pekerjaan di akhir tahun ini juga harus selesai semua, itu kita kembalikan dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4 sore. Itu sudah seperti biasa itu. Dengan harapan kan semua target kinerja, target layanan harus kita selesaikan semua, Pak Asep. Betul. Ibu, garda depan yang menangani COVID-19 ini OPD dinas mana aja Bu, atau instansi mana aja Bu yang di bawah Pemkot Pekalongan ini? Pada intinya tentunya yang terkait dengan kesehatan ya di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, RSUD Medan, kemudian juga jajaran puskesmas ya di bawah Dinas Kesehatan. Ini termasuk BPBD kaitannya dengan penyemprotan disinfektan, kemudian Satpol PP terkait dengan operasi justisi terkait dengan Perwa 48 2020 tentang penegakan disiplin dalam penanganan COVID. Ini kemudian juga OPD lainnya tentunya saling terkait, itu dari sisi kesehatan saja. Dari sisi jaring pengaman sosial, ini semua hampir ikut nih dari kelurahan, kecamatan, baik dari saat pendataan masyarakatnya, kemudian juga saat pembagian JPS-nya, walaupun kita dengan segala keterbatasan, Pemkot juga menambah untuk penerima JPS ini sesuai dengan kemampuan keuangan Pemkot. Ini seperti itu. Kalau yang paling rentan Ibu, di instansi mana Bu? Ya, terutama yang melakukan pelayanan langsung, ini akan sangat rentan ya. Kemudian juga yang tenaga kesehatannya juga sangat rentan, sehingga mereka kan juga harus dibekali terkait dengan upaya-upaya untuk jaga prokes secara ketat ya. Betul. Ibu pernah dengar nggak Bu? Kan kalau meninggal itu pakai prokes itu harus pakai APD ya Bu ya. Kemudian malam hari, tidak di siang hari. Pernah dengar cerita secara langsung atau tidak langsung bagaimana dalam tanda petik yang memulasara ya, pemulasaran. Iya. Saya sangat apresiasi pada teman-teman dari jajaran yang menangani ya, baik itu perawatan di rumah sakit, kemudian trackingnya melalui puskesmas, tracing terkait dengan kontak erat keluarga yang kena. Ini kan selalu dilakukan dengan sangat penuh dedikasi, loyalitas, dengan penuh pengabdian gitu. Termasuk juga yang di BPBD, teman-teman yang melakukan apabila meninggal. Pada saat pasien meninggal itu kan paling lama 4 jam harus sudah selesai. Ya, mereka ya setiap saat siap, on time, standby, dan ini tim dari BPBD ini sangat solid. Yang memulasarakan sampai ini BPBD ya Bu? Iya, dibantu dari TNI Polri tentunya dari sisi pengamanan ya. Ini betul-betul dilakukan. Padahal kadang-kadang ada yang minta tidak mau yang sudah disiapkan. Ini kan juga menambah harus akhirnya dijelaskan. Dia lebih panjang untuk semakin cepat untuk bisa dilayani apabila memang ya sesuai prokes dan prosedur yang kita lakukan itu bisa ditaati atau bisa diterima. Betul. Ibu, yang dikampanyekan oleh pemerintah itu kan 3M atau 4M ya. 4M. Tapi ada satu hal lagi menurut saya yang cukup penting, yaitu olahraga Bu. Nampaknya kampanye kurang gencar Ibu. Kira-kira gimana itu? Ya, pada prinsipnya kami juga setiap baik itu yang masyarakat umum ya, bahwa mereka kan harus meningkatkan imunitas tubuhnya melalui asupan makanan tentunya, dan juga melalui olahraga. Makanya olahraga ini untuk Pemkot pun kita gerakkan lagi setiap hari Jumat untuk senam bersama ya, walaupun tetap harus jaga jarak. Alhamdulillah pesertanya juga cukup banyak, dan ini walaupun mungkin tidak dilaksanakan melalui secara bersama-sama, kami menghimbau agar ya seluruh ASN ataupun masyarakat ini bagaimana kita berusaha untuk tingkatkan imunitas tubuh kita sehingga bisa
tidak terpapar lah, harapannya seperti itu. Ya harus jaga diri betul-betul, jaga kesehatan. Ya, mungkin itu Pak Asami. Ibu, imbauan kepada masyarakat Ibu supaya tidak terinfeksi oleh COVID-19. Ya. Kami berharap bahwa pandemi ini belum berakhir. Kemudian juga kalau kita melihat Pekalongan ini saat ini zona merah, kami berharap bahwa tanpa kebersamaan kita tidak akan bisa menekan COVID-19 ini, penyebaran COVID-19. Untuk itu mari bersama-sama, baik kita, pemerintah maupun masyarakat seluruhnya, kita jaga protokol kesehatan secara ketat dengan 4M ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Ya, tidak hanya dimanapun kita harus melakukan hal tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Sekda, Ibu Sri Ruminingsih. Pemkot Pekalongan berharap bahwa masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sehingga walaupun dalam kondisi pandemi kita akan tetap terjaga dan tidak terinfeksi oleh virus COVID-19. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.